Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami berharap keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Dan bagi saudara yang sekarang dalam keadaan sakit, Tuhan pasti akan memberikan kuasa penyembuhan bagi saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bekali hari ini, Jumat 22 April 2022 dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 21. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17-21 ini, Tuhan menghendaki kita untuk mengikuti jejak jemaat mula-mula dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, yaitu menjadi saksinya dan memberitakan Injil. Menjadi saksi dan mengerjakan amanat agung Tuhan memang bukan pekerjaan mudah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita harus memiliki ketaatan ketika malaikat Tuhan menemui para rasul yang berada di penjara dan melepaskannya, serta berpesan kepada mereka untuk pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Firman ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 21a. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Jadi, ketaatan adalah kunci utama untuk bisa menjadi pemberita Injil. Tanpa ketaatan, mustahil Tuhan memakai hidup kita. Kita harus memiliki keberanian juga. Keberanian yang dimaksud bukanlah tanpa dasar atau nekat, melainkan keberanian karena melakukan kebenaran dan merespon panggilan Tuhan. Kita sering tidak berani memberitakan Injil kepada orang lain karena kita sendiri belum hidup dalam kebenaran dan masih nyaman dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi kehadiran Roh Kudus selalu membawa dampak luar biasa bagi gereja Tuhan dan kepada diri kita, karena Ia seperti api. Ia menerangi kehidupan kita. Dia membakar semua dosa dan ketidakmurnian hati, supaya hati dan hidup kita timbul seperti emas yang telah dimurnikan. Roh Kudus juga membangkitkan semangat jemaat gereja mula-mula untuk bersaksi tentang Kristus. Sungguh benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Begitu pula dengan para rasul Tuhan. Meskipun mereka harus mengalami aniaya dan dimasukkan ke dalam penjara, semangat mereka tidak kendor untuk memberitakan Injil karena mereka percaya bahwa kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ucap syukur selalu kami panjatkan kepadamu. Karena kuasa dan tuntunanmu, kami masih bisa beraktivitas sampai saat ini. Kami mengucap syukur karena selalu diingatkan melalui firman-firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi saksi-Mu dan pewarta firman-Mu melalui sikap-sikap kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami juga ingin peduli dengan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Engkau tahu yang saudara-saudara kami rasakan. Tapi kami percaya Engkau mau menyembuhkan dan menolong sehingga akan pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Karangbendo. Jadikan gereja kami ini menjadi garam dan terang di sekelilingnya, dan gereja kami menjadi tempat damai sejahtera bagi jemaat-Mu di sini. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan dan doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin.